Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nidia Khusniwatul Jannah, Stambuk A221-20022. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Saya dari kelas C, kelompok 8. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai percobaan 4 yang berjudul senometer. Adapun tujuan dari percobaan ini, yang pertama, mampu menjelaskan dan memahami mengenai hukum Mersenne dan hukum Melde. Kemudian yang kedua, menentukan frekuensi garpu tala dengan menggunakan senometer. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan ini, yaitu yang pertama adalah laptop. Laptop ini adalah alat yang kita gunakan nantinya untuk menginstal aplikasi Virtual Lab Senometer. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi Virtual Lab Senometer. Aplikasi ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk melaksanakan praktikum senometer ini secara online. Kemudian yang ketiga adalah pena atau ballpoint. Pena atau ballpoint ini kita gunakan untuk menulis data-data yang kita dapatkan dari hasil percobaan. Kemudian yang keempat adalah kertas. Kertas ini adalah bahan yang kita gunakan untuk menuliskan hasil percobaan kita. Bunyi merupakan salah satu contoh peristiwa fisika yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Bahkan kita sering mendengar bunyi melalui alat-alat musik seperti contohnya pada gitar. Nah, bunyi itu berasal dari sumber bunyi. Sumber bunyi ini harus bergetar untuk menghasilkan bunyi agar sampai ke telinga kita. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa yang menyebabkan nada-nada pada gitar itu terdengar berbeda-beda? Kira-kira kenapa ya? Seorang ilmuwan yang bernama Merlin Mersenne, ia membuat sebuah alat yang bernama senometer. Alat ini ia gunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi nada-nada pada senar atau pada dawai. Senometer itu menunjukkan hubungan antara frekuensi yang dihasilkan dari senar atau dawai yang dipetik, tegangan, panjang, dan massa persatuan panjang dawai. Hubungan ini biasa dikenal dengan hukum Mersenne. Senometer terdiri dari sebuah peti kosong yang terbuat dari kayu. Di atas peti tersebut terdapat sisir-sisir tetap pada bagian B yang berfungsi untuk menyokong senar, dan sisir yang dapat digeser-geser bagian C, serta beban tetap dengan penggantungnya itu bagian D untuk mengatur tegangan senar. Hukum Mersenne ini menyatakan bahwasannya frekuensi senar atau dawai itu berbanding terbalik dengan panjang senar. Artinya semakin panjang senar maka frekuensinya akan semakin kecil. Kemudian yang kedua itu berbanding lurus dengan akar gaya yang menarik senar. Artinya semakin besar gaya yang diberikan maka frekuensinya akan semakin besar pula. Dan yang ketiga berbanding terbalik dengan akar dari massa persatuan panjang. Adapun persamaan hukum Mersenne ini dinyatakan F sama dengan 1/2L dikali akar F per rho dikali A, di mana L itu adalah panjang senar satuannya meter, F itu adalah gaya yang bekerja pada senar satuannya Newton, rho itu adalah massa jenis satuannya kilogram per meter pangkat 3, dan A itu adalah luas penampang satuannya meter pangkat 2. Hukum Melde ini juga ditemukan oleh seorang fisikawan yang bernama Franz Melde. Hukum ini mempelajari tentang besaran yang mempengaruhi cepat rambat gelombang transversal pada seutas tali. Adapun bunyi hukum Melde ini yaitu cepat rambat gelombang pada dawai sebanding dengan akar gaya tegangan tali dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai, di mana persamaan ini dirumuskan dengan V sama dengan K dikali akar F per mu, di mana V itu sama dengan cepat rambat gelombang satuannya meter per sekon, kemudian K itu adalah konstanta pembanding, F itu adalah gaya yang bekerja pada senar satuan Newton, dan mu adalah massa per satuan panjang. Selanjutnya yaitu menentukan frekuensi garpu tala dengan menggunakan senometer. Jadi garpu tala ini adalah sebuah benda yang berbentuk garpu bergigi dua. Garpu tala ini dapat beresonansi pada frekuensi tertentu. Jadi resonansi itu adalah peristiwa yang menjadikan benda bergetar karena adanya getaran yang dilakukan oleh benda lain.
getaran yang dilakukan benda itu memiliki frekuensi yang sama. Jika senar atau kawat dihubungkan dengan suatu pemberat yang diketahui masanya, maka tegangan V dapat dihitung melalui persamaan. Dengan mengatur panjang kawat atau menggeser sisir bagian D dari pemberat, maka kita akan dapat menyesuaikan, sehingga bunyi yang dikeluarkan oleh garpu tala akan sama dengan bunyi yang ditimbulkan oleh senar tersebut bila digetarkan. Hal ini berarti bahwasannya frekuensinya itu sama. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan.